Racikan Berita 1. Pemirsa yang budiman, Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia mengadakan pertemuan dan beraudiensi dengan warga Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Untuk menuju ke lokasi, jarak tempuh dari Jakarta ke Pulau Cangkir selama 3 jam. Sepanjang jalan menuju Pulau Cangkir, terlihat hamparan tanah sawah yang sudah dimiliki Aguan, serta hutan mangrove di sepanjang pinggir pantai. Setibanya di lokasi, warga menyambut kedatangan dua elemen masyarakat, yaitu Forum Aksi dan Aliansi Rakyat Menggugat. Sepanjang mata kita melihat ke laut, nampak jelas bangunan pagar pembatas yang dibuat oleh Aguan, mengakibatkan para nelayan berputar arah jauh untuk mencari ikan di laut yang selama ini tempat mereka mencari rezeki. Dengan kehadiran Forum Aksi ini, warga berharap, Forum Aksi dan Aliansi Rakyat Menggugat, untuk menjadi corong mereka ke pemerintah pusat, agar menghentikan pembangunan PIK 2, dengan alasan proyek strategi nasional. Apa tuh? Padahal, Aguan akan membangun properti ini, bukan untuk warga sekitar, namun lebih mengutamakan rakyat Cina daratan yang akan menjadi warga Indonesia. Ini semua ulah Joko Widodo, yang menzolimi tanah rakyat, berkedok proyek strategi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Aksi, Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia. Kami datang kemari ingin mensupport warga di Kecamatan Kronjo, Pulau Cangkir, Kabupaten Tangerang, dan juga kami bersama dengan PPTNI dan APIP. Ya. Kami akan mulai diskusi di sini untuk melihat permasalahannya, sejauh mana perkembangan perjuangan kita melawan oligarki dan serakah sekarang ini. Semoga kita semua berhasil diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya atas nama Aliansi Rakyat Menggugat terima kasih kepada Forum Aksi yang hari ini kita ada di kawasan PSN PIK 2. Kita akan bersama-sama, kita akan melihat meninjau apa yang terjadi di kawasan ini. Tapi sebelumnya terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Forum Aksi karena kami sudah diizinkan untuk ikut berjuang bersama. Takbir! Allahu Akbar! Ya kan kalau pulangnya Semangat, semangat untuk bertahankan Pulau Cangkir. Perjuangkan, kita semangat membela kampung sendiri, Tanara. Ini kampung halaman, kampung halaman daerah Kronjo, Kabupaten Tangerang, Pulau Cangkir. Kita di sini. Sini Tangerang. Kalau Tanara yang batasan jembatan, Bu. Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf Amin itu baru Tanara, itu Serang. Tinjau ulang Pak Prabowo yang sebegini luas mau dicaplok oleh oligarki Cina khususnya. Tolong selamatkan wilayah kami. Apa tega tah melihat anak rakyat sini itu yang nelayan yang nggak bisa bergerak, nggak bisa cari nafkah, pencariannya cuma hanya di laut. Tapi kalau lautnya aja udah dipagar dengan bambu, disebut didam, mau didam. Bagaimana kita kan nelayan kehidupannya? Kalau ditutup juga mungkin nanti kalau jadi mungkin kalau orang sini itu udah pencariannya udah nggak ada sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dulur-dulur sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang dari Jakarta, dari Forum Aksi ya, dari alumni kampus, alumni kampus seluruh Indonesia ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Heru, Pak Haji Maklis,
sudah menerima kami. Kalau saya aslinya Pontang, Pak. Saya dari Pontang, Kecamatan Pontang. Namanya Heri, Pak. Namanya Heri. Sebetulnya isu ini kan sudah berembus ya. Beberapa bulan lalu sudah berembus bahwa proyek strategis nasional ini akan sampai ke sana. Sampai ke wilayah kami di wilayah Pontang sana. Sampai Tanara, Pontang, Tirtayasa, gitu kan. Nah, gambarannya di lapangan itu kan banyak calo-calo tanah, Pak. Banyak calo-calo tanah yang mencoba untuk membebaskan lahan dengan harga 30.000 flatnya, gitu kan. Nah, tetapi di lapangan 30.000 per meter. Nah, harganya 30.000 per meter, tetapi di lapangan itu mencoba mencari di bawah itu karena kan calo tanah mencari selisih. Termasuk kepala desa juga menjadi bagian dari itu. Bahkan mereka sudah ada pertemuan sendiri yang kemudian menandatangani untuk menjadi tim pembebasan lahan. Nah, maaf, saya potong. Kepala desa namanya siapa? Ya, seluruh kepala desa yang ada di sana. Semua yang ada di PIK 2 ini kepala desa udah dibawa. Catat nama kepala desanya. Yang ada di sini semua kepala desa catat. Ya. Bisa diteruskan, Pak? Ya, silakan. Yang kata ya, jadi yang karena isu ini sudah berembus, ada keresahan di masyarakat kan kayak gitu. Kalau bicara kita tentang transaksi, itu kan seolah-olah ya sukarela gitu kan antara si pemilik lahan dan si pembeli gitu kan, walaupun juga sistemnya DP dulu kan kayak gitu. Ya, kan. sebentar Kang, itu kan 30.000 ditawar, harga pasaran berapa dan NJOP berapa? Nah, kalau untuk harga pasaran saya nggak tahu, NJOP-nya juga nggak tahu, cuma harga segitu memang banyak pemilik lahan yang mencoba untuk menjual kalau di wilayah tanah gitu kan, karena ada isu di situ, wah nanti kalau misalnya proyek PSN ini jadi, gitu kan, mau tidak mau pasti akan dibebaskan. Nanti aksesnya karena berkaca di wilayah muara, gitu kan, muara, gitu kan, nggak dijual tapi aksesnya ditutup. Karena di tambak itu kan ada kekalen tuh. Muara itu kecamatan mana? Muara? Kampung Teluk Naga. Teluk Naga. Oh, iya. Jadi gambaran itu mencoba untuk diadopsi di wilayah kami, sehingga mau tidak mau ya menjual gitu kan. Itu sih kalau di gambaran besarnya sih ya seolah-olah sukarela gitu kan, banyak yang menjual walaupun DP. Nah, keresahan di masyarakat karena yang memanfaatkan ruang pertambakan laut itu kan tidak hanya orang pemilik tambak, ya kan, karena di situ ada orang yang aktivitas ekonominya memang di situ, seperti misalnya kalau di sini istilahnya banjur, budidaya rumput laut kan kayak gitu kan, ngejerupuh segala macam kan. Nah, itu ada aktivitas di situ. Sehingga kalau misalnya ini nanti digerus gitu kan, nah ini maka akan menghilangkan mata pencahariannya kan kayak gitu. Nah, diperparah lagi, justru yang paling khawatir itu adalah di daerah kami. Karena apa? Kalau misalnya PIK 2 ini berlanjut, material untuk reklamasinya itu akan diambil dari wilayah kami. Maka akan ada lagi penambangan pasir laut yang sempat tahun 2003-2004 konflik gitu kan. Terus kemudian tahun 2010 sampai 2014 terjadi juga konflik. Nah, dampak-dampak secara ekologinya, secara lingkungannya sudah terasa. Banyak lahan-lahan tambak terkena abrasi. Hilang, ratusan hektar hilang. Ya kan? Terus kemudian karena wilayah pasir di situ adalah wilayah perikanan, paling tangkap tradisional nelayan gitu kan. Tempat rajungan, tempat ikan-ikan ikan-ikan pinggir ya kalau di situ ya. Itu sekarang nggak ada gitu tuh. Ya ada mah ada, cuma artinya tidak sesuai waktu, iya, karena rusak, terumbu karangnya rusak kan kayak gitu. Nah, itu kita khawatir itu artinya double nih. Di darat kita digusur, di laut dikeruk gitu. Justru wilayah sanalah yang paling terancam lah seperti itu. Nah, kita coba untuk pihak pemerintah seperti apa sih kan gitu. Kita kemarin itu kan melayangkan audiensi itu ke ya sebentar dulu Bu. Artinya kalau ngelawan itu harus komprehensif dulu gitu kan. Data-datanya harus lengkap dulu. Nggak bisa lawan-lawan kan kayak gitu kan kalau misalnya kita lemah gitu kan.
Nah, kita mencoba untuk sih DKP nih yang menaungi ruang laut dan pesisir gitu kan. Nah, kita mencari informasi bener nggak nih gitu kan, PSN ini strategis apa sih kok bisa sampai menggusur nelayan kan kayak gitu kan. Nah, informasi dari DKP, jadi PSN ini yang ditetapkan PSN ini satu PIK 2 dan apa nama satu lagi itu BSD. Nah, untuk PIK 2 itu seluas 1.500 hektar menggunakan lahan hutan lindung, lahan-lahan perhutani, termasuk ini. Ya, termasuk lahan-lahan. Jadi ini menurut DKP dulu Pak ya, artinya informasinya. Menggunakan lahan hutan lindung dijadikan hutan produksi. Jadi yang nanti akan dimanfaatkan itu adalah lahan-lahan perhutani. Lahan masyarakat itu digunakan hanya untuk akses jalan, katanya seperti itu. Dan 1.500 hektar itu nggak nyampe sampai Pontang katanya gitu, enggak, cuma sampai Muncung. Nah, ini menurut dari DKP. Tetapi kalau melihat fakta di lapangan, kenapa sudah pembebasan sertifikat masyarakat sudah dibawa ke notaris? Nah, itu yang masih, artinya masih inilah ya masih abu-abu lah informasinya kan. Itu ya. Masih ragu. Terus kita diminta untuk coba ke LH katanya kan, untuk ininya ke lingkungan hidupnya seperti apa gitu. Nah, itu belum sampai ke sana gitu, baru informasi itu. Nah, untuk kalau ngomong lawan, saya pikir teman-teman di Banten punya sejarah perlawanan itu Pak, gitu kan Bu, punya sejarah panjang lah, dari mulai misalnya zaman Kesultanan 1888 kan, pemberontakan petani pertama kan di Banten kan kayak gitu kan, punya sejarah panjang lah gitu kan. Iya, cuma kalau misalnya memang kita diem-diem aja gitu kan, tidak ada yang menyuarakan gitu kan, ya bisa jadi sejarah itu luntur kan, bisa jadi seperti itu. Tetapi kalau menurut saya harus komprehensif dulu Bu. Artinya gini nih, kalau ini adalah produk kebijakan gitu kan, saya pikir gimana sih, ada misalnya dari ya teman-teman yang dari kampus nih kan, ada yang ahli hukum gitu kan, gimana sudut pandang hukumnya PSN ini, di mana celah hukumnya kan kayak gitu tuh. Merugikan atau tidak? Ya artinya kalau misalnya dari runutan sistem sistematika undang-undang dari Undang-Undang 45, pelanggar enggak nih? Bagaimana dengan berkaitan dengan otoda gitu kan, pemda daerah? Bagaimana dengan undang-undang misalnya pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil? Nah, saya pikir teman-teman dari kampus lah yang harus mengkaji ini, celah untuk kita menghantam misalnya dari sudut hukum. Yang kedua dari segi ekologi, misalnya kayak gitu kan. Nah, dari sudut pandang ekologi seperti apa nih kan? Kalau ngomong ekologi kan semua berhak bicara kan kayak gitu kan. Dan dampaknya tidak hanya kalau misalnya kejadiannya di Kronjo, dampaknya nggak di Kronjo aja. Karena kalau ngomong lingkungan itu global, gitu kan. Kerusakan di Amazon misalnya kan terjadi di Amazon menyebabkan badai besar di mana kan kayak gitu kan. Nah, itu. Nah, saya pikir itu juga harus ditekankan teman-teman dulu saya dari kampus, dari segi ekologinya nih, sudut pandang seperti apa gitu kan. Nanti mungkin ada teman-teman walhi macam gitu kan, yang sampai saat ini kita tunggu juga belum terdengar suaranya kan kayak gitu kan. Paling tidak ya dari sudut pandang sosial ekonominya gitu kan, merubah masyarakat nelayan menjadi masyarakat misalnya jadi bangunan segala macam, itu kan juga butuh waktu yang panjang kan kayak gitu, nggak serta merta kan kayak gitu. Artinya pemerintah harus hati-hati kan kayak gitu kan, jangan semena-mena gitu tuh. Nah, itu yang saya pikir paling tidak, karena sebagian masyarakat nelayan itu awam terhadap hukum, terhadap isu-isu ekologi kan kayak gitu, isu sosial kebudayaan kan gitu. Paling tidak dari saudara-saudara ini ada transformasi pengetahuan, sehingga perlawanan kami teguh bahwa kita membela sesuatu yang benar. Jangan sampai kita ditakut-takuti. Oh, kalian melawan pemerintah, menghalang-halangi pembangunan, kan jangan seperti itu kan. Seolah-olah kami yang melawan itu dalam posisi yang salah gitu. Sehingga tidak ada kepedean. Tapi kalau misalnya transportasi pengetahuannya sudah ke masyarakat semua, nah untuk mengorganisir masyarakatnya juga
apa yang namanya cepat gitu, mudah atas dasar kesadaran gitu kan. Akhirnya bukan sekedar aksi massa gitu kan, demo tetapi masa aksi gitu kan, masa yang memang atas kesadaran sendiri gitu tuh gitu. Sehingga kalau misalnya Pak Haji tadi bilang nunggu komando gitu kan, ini nah ketika dia sudah jadi masa aksi, kalau menurut saya ya, dia tidak lagi menunggu komando gitu, kita saling berjejaring gitu tuh kan. Nah makanya itu harus ada transformasi pengetahuannya Pak gitu tuh, sehingga kita teguh, karena kita punya pengalaman di penambangan penolakan pasir laut bertahun-tahun Bu Pak. Enggak, 2003 2004 generasinya Kang Holid, 2010 sampai 2014 generasinya saya, bergenerasi, dan ancamannya itu ya semua aparatur negara gitu kan, dari mulai RT sampai bupati sampai itu. Nah, polisi, TNI, bahkan sampai grup 1 Kopassus pun terlibat gitu kan, mengintimidasi kita, bawa pistol segala macam gitu kan. Tapi kalau orang Banten hal-hal seperti itu sebetulnya mah Bu nggak takut. Kalau orang Banten kayak gitu mah. Nah kita punya pengalaman itu, jadi kalau hal kayak ancaman segala macam sebetulnya kalau menurut pengalaman ya nggak takut. Tetapi yang kadang nih mah ya, yang membuat kita lemah itu adalah uang. Ketika itu disebar, pasti ada nanti momen di mana nanti dana akan disebarkan ke masyarakat. Nanti akan terjadi pembelahan pro kontra antara menolak dan yang mendukung. Nah itu akan ada benturan seperti itu. Makanya juga harus hati-hati ketika di lapangan terjadi seperti itu, maka kuat-kuatan argumentasi gitu tuh. Mungkin dari saya cukup sekian dulu Bu ya, nanti terima kasih. Bertanya Pak. Oh, iya. Di sini ada berapa kakak Pak? Oh kalau saya dari Pontang Pak. Bapak Pontang berapa? Di rumah ya? Ada berapa kakak? Kalau Pontang itu ada 11 desa. 11 desa ya? Iya, tetapi yang menjadi plot itu di wilayah pesisir. Wilayah pesisir, dan ada plot baru nih. Plot baru wilayah sawah. Sama harganya juga. 30.000 per meter. 30 juga. Kan belinya 200 Iya. Mungkin yang lain dulu Pak ya. Ya. Terima kasih tadi Mas Heru dari Pontang ya. Mas Heri ya. Berikutnya siapa? Silakan. Nanti setelah kasih gambar semua, nanti kita baru bisa tanya jawab. Silakan dari teman-teman dari sini. Dari Mas Heri Pontang, sekarang Bapak. Yang membuat terganggunya nelayan. Masuk bangku segala macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, memperkenalkan nama saya Cueng. Ya, dari Pesilihan. Dari mana Pak? Dari Pesilihan lama. Pesilihan ini Pontang juga? Ya, ini termasuk Pontang juga. Pesilihan Pontang ya? Ya, termasuk Pontang ini. Ya, berikut sama gabungan sama Pesilihan gitulah. Iya. Nah, jadi begini Pak ya. Saya kan sebagai seorang nelayan kecil. Nelayan pinggiran gitu. Sampan lah termasuknya gitu. Saya juga merasa ngeluh Pak. Nah, gimana pendapat dulu segitu ya, sekarang jadi berkurang. Nah, kebanyakan nangis saya Pak. Barang ini udah dipagar begini, di mana nyari ikannya, terus di mana tempat mencari ikan. Sekarang sangat susah sekali Pak, nggak bisa di ini lagi. Saya sedih Pak. Lihatlah kawan-kawan saya Pak, begitu sedihnya mencari nafkah buat anak istri Pak. Bisa harus bagaimana Pak saya Pak? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tolonglah semua yang ada di sini. Ya juga saya minta bantuan untuk para nelayan di sini Pak. Sedih sekali saya Pak melihatnya. Saya juga seorang nelayan. Ya sangat membutuhkan lah, istri dan anak juga. Dulu jaya, sekarang apa Pak buktinya? Ada berapa orang nelayan di Pesilihannya Pak? Ada ya puluhan? Sekitar 10 orang lah. 10 orang. Lebih segitu Pak.
Dulu berapa penghasilan sehari, Pak, ya? sekarang berapa? Dulu berapa, berapa? Ya dulu penghasilan saya ini, ya penghasilan cuma di atas, di bawah 300. Kadang-kadang ya kalau ada milik itu bayar 400 juga dapat. Nah barang sekarang udah begini, di pagar begini. Ini penghasilan saya itu sangat berkurang, Pak. Apalagi di tempat-tempat saya mengambil solar tuh ya. Kadang-kadang ya penghasilan itu nggak cukup buat bayar solar gitu. Tekor malahan. Iya, malahan tekor gitu, Bu. Nah, jadi saya minta tolonglah gimana kebijakan yang ada di luar sana gitu. Saya mohon minta pendapatnya agar orang-orang nelayan saya yang di pinggiran itu kayak dulu lagi lah gitu. Ya, Iya. terima kasih, Pak. Ya. Apa yang Bapak lakukan, Pak, ketika itu terjadi kesulitan itu? Tindakan apa yang Bapak lakukan? Nah, waktu itu saya kesulitan mau berangkat itu ya. Nah, itu saya perahunya itu pernah, Bu. Begitu keluar dari apa namanya tuh muara tuh ya. Ya malam itu nabrak itu tuh apa namanya tuh? Pagar itu kan namanya juga malam ya. Iya, pembatas. Iya. Jadi pemagaran itu sering membahayakan, Bu. Bapak nggak bisa copotin tuh, Pak, nelayan sekitar situ. mencoba copot-copotin. Nah, kalau masalah pembongkaran ini saya memang nggak berani, Bu. Saya terus terang saja, saya emang nggak berani. Tapi itu kan emang jalurnya jalur lain lagi. Jadi saya mau udah terima aja gimana. Saya kepengen pendapat yang di sana. Tolonglah mengertilah sama sesama orang yang kerjanya begitu, nggak bisa di. Jadi nelayan maunya bambu itu dibongkar kan itu ya? Intinya. Ya kepengennya sih begitu. Ya kepengennya dihilangin lah gitu. Ya, maka kita di sini berjuang bersama itu. Jadi nggak bisa diterusin lagi gitu, Pak. Ya, terima kasih Bang Ceng ya dari nelayan. Bang Cueng. Bang Cueng ya. Silakan dari siapa lagi, Pak? Silakan. Ya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Khalid. Udah. Ya, nama saya Khalid dari Pontang juga. Pontang juga. Ya, artinya kebetulan saya ke sini ada acara diundang dan memang sebenarnya kita dengan kawan-kawan juga lagi mengkonsolidasikan ini. Artinya kekuatannya itu harus dibangun dari mulai Pontang, Tirtayasa, Tenara, terus sampai Kronjo, terus sampai Teluk Naga ke sana. Jadi ada poros tadi dari mana? Pontang, kemudian ya Tirtayasa, Tenara, Kronjo, terus sampai Kampung Melayu, Kosambi, sampai ke Teluk Naga sana. Ada Paku Haji segala kan? Iya, artinya ini juga harus dikonsolidasikan karena kan efek kemidarotan dari program pemerintah PSN 2 yang meng-PSN-kan swasta ini, PIK 2, yang kemudian di PSN-kan menjadi proyek strategis nasional. Nggak tahu strategisnya buat siapa, yang jelas nggak strategis buat hidup kami sebagai nelayan gitu kan. Karena memang nelayan ini, kalau bicara nelayan itu bukan hanya sebatas nelayan tangkap yang ada di laut ya kan? Tapi juga ada nelayan pembudidaya namanya. Nelayan pembudidaya itu nelayan tambak. Dan di tambak itu banyak sekali kegiatan masyarakat yang mencari nafkah di situ. Ya salah satunya biasanya di tambak itu selain budidaya bandeng, ada budidaya ikan udang paname, dan selain itu juga ada juga pencari kepiting, ngobor malam-malam atau bebanjur kalau bahasa sini gitu kan. Ada juga penangkap rebon banyu yang bahan baku terasi itu. Dan itu komunitasnya enggak 100-200 orang tapi ribuan orang kalau kita hitung dari mulai daerah Dadap sana sampai ke Pontang. Belum lagi nelayan dok-dok itu yang suka dok-dok itu dia mencari udang di
bantaran sungai Muara, Nyudu gitu. Jadi dia malam juga ininya. Ya, ini malam juga, kerja malam juga, apa namanya, nyeser lah lamun bahasa sini mah ya. Nah, artinya kalau seandainya PSN ini kemudian menggusur lahan-lahan pertambakan yang kalau diceritakan kata DKP kemarin setelah audensi itu, oh ini kita hanya menggunakan tanah Purutani yang tidak produktif katanya. Ya saya pikir kata siapa? Gitu kan. Karena Purutani juga kan pertambakannya juga dikelola puluhan tahun oleh masyarakat, oleh warga. Kemudian jangan sampai istilahnya kalau kata Kang Magdes sendiri, oh ini Purutani ini tanah misalnya anggaplah milik negara. Misalnya kan. Dan negara dijual lagi gitu kan. Jangan sampai terjadi ya ada tanah yang sebutnya negara dalam negara gitu kan. Itu ininya yang jadi masalah. Nah, artinya kalau kita hitung secara hitung-hitungan ekonomi secara mikro gitu kan, ini juga akan menggusur juga mata pencaharian petani tambang. Menggusur masyarakat yang mencari nafkah di wilayah pertambakan, juga wilayah nelayan. Itu kerugian-kerugian mikronya. Lah ya, saya pikir saya sebagai masyarakat kecil gitu kan, saya juga pernah berpikir, loh ini duitnya sebesar apa sih ini haguan ini gitu kan. Haguan ini sebesar banyak. Iya, artinya mau membebaskan lahan yang konon katanya 1.700 hektar, yang tapi di lapangannya mah sampai ratusan ribu hektar. Sampai ratusan ribu hektar gitu kan. Ya buktinya apa yang diceritakan oleh Pak Heri tadi, faktanya sampai Pontang, sampai Linduk, sampai Karangantu sana gitu kan. Dan ini isunya udah santer, calo-calo tanah itu santer sekali gitu kan. Karangantu Pantai Gope ya. Pantai Gope sana gitu. Nah, artinya ini kalau kita lihat otomatis kan ujung-ujungnya kalau kata Pak Heri ada sempat kejadian, artinya sebenarnya mereka ini beli tanah ini hanya sebatas DP. Dia nggak langsung cash. Jadi sifatnya DP. Nah, dari DP ini kemudian diambil suratnya, ditaruh di notaris yang ditunjuk. Tapi yang ditunjuk oleh si calo ini adalah kepanjangan tangan si Haguan atau misalnya si inilah pengembang gitu kan. Nah, kemudian ini kadang-kadang di notaris A juga bisa jadi pindah ini surat-suratnya. Bisa pindah karena sekarang ini isunya juga masalahnya juga ketika tahu isu yang berkembang bahwa ini juga akan berbahaya, akhirnya mereka juga coba untuk mengambil kembali surat tanah yang ditaruh di notaris itu ternyata kan pindah, lagi dibawa dulu lah. Jangan-jangan artinya di sini surat-surat ini lalu kumpul, kemudian seolah-olah ini sudah dibebaskan gitu kan, udah dibebaskan, udah cash gitu kan, kemudian ini untuk mendapatkan ILO. Padahal masih DP tadi. Padahal masih DP gitu kan. Ini dijadikan seolah-olah ini ILO untuk ngambil ILO, izin lokasi gitu kan. Syaratnya kan harus dibebaskan 50+1. Maka kalau dibebaskannya itu misalnya 2.000 hektar, minimal kita sudah membebaskan 1.100 hektar. Gitu kan. Nah, padahal mereka ini belum bayar di lapangan gitu kan. DP-nya berapa, Pak? Paling 200-300 juta. Itu. Nah, artinya kalau misalnya jangan-jangan lagi gitu pikiran seujon, kalau bahasa saya nih buruk sangka saya gitu kan. Ya wajar dong kalau saya buruk sangka, karena dengan buruk sangka ini saya berhati-hati sesungguhnya gitu kan. Lagi berhati-hati, waspada gitu kan. Nah, kemudian ILO ini buat pinjam uang gitu. Jangan-jangan Haguan juga nggak punya uang gitu kan. Gitu. Buat pinjam uang di bank gitu kan. Kemudian dari bank itu baru lunasan-pelunasan gitu kan. Lah kemudian anggap saja misalnya kreditnya macet.
Misalnya anggaplah untuk dijadikan tanah uruk, dikapling-kapling, dijadikan apartemen, per apartemen 1,7 miliar. Misalnya kan gitu kan, yang beli orang Cina, daratan masuk ke sini gitu kan untuk membeli apartemen itu. Lah anggaplah macet kreditnya. Yang dirugikan juga kan pihak bank. Ya kalau ngomong bank berarti nasabah. Kalau ngomong nasabah ya berarti ibu-ibu, bapak-bapak semua. Masyarakat juga gitu kan. Ini juga yang jadi saya mikir kerugian makronya gitu. Lah kemudian anggap aja kalau misalnya utangnya di luar negeri gitu kan. Otomatis cairnya juga akan lewat BI juga. Kalau kreditnya macet itu berarti kan otomatis yang dirugikan ya yang di order ditekan-tekan kan negara juga. Ngomong negara ngomong kita lagi gitu kan. Iya, artinya saya bicara ini gitu kan. Sah dan wajib hukumnya kita sebagai masyarakat ini menolak gitu. Nah saya pikir PSN ini juga kayak seperti surat sulapan gitu, bin salabin keluar. Iya. Lah kemudian PSN ini gitu kan yang bikin ngeri saya sebagai masyarakat gitu kan. Lah dengan aturan PSN ini seolah-olah ruang kita di sini gitu kan, baik di Pontang, baik di Tirtayasa, baik di Tenara, baik di Tangerang, itu seolah-olah seperti peta di atas meja gitu kan, yang mereka asal curat-curat sembarangan. Dia nggak tahu itu ada manusia di situ gitu kan. Yang kalau kita berpikir manusia berarti kita berbicara tentang sosial, berarti bicara tentang ekonomi, bicara tentang politik, lingkungan, ilmu dan teknik, falsafat, agama, sampai gitu kan. Bahkan hubungan manusia dengan sesuatu yang indah seperti sekarang ini kita kumpul, masih bisa melihat pemandangan laut yang indah. Lah nanti kita nggak bisa lihat begini. Nah artinya ada ruang yang dirampas oleh mereka tentang sesuatu yang indah, tentang sesuatu yang sifatnya hubungan kita dengan uang, ekonomi gitu kan. Ada juga yang dirampas hak kita yang hubungannya sesuatu dengan pemikiran. Ya artinya bagaimana kita bisa berpikir tentang sesuatu pemikiran yang dalam kalau kita sehari-harinya diurusin dengan persoalan konflik gitu kan. Dan begitu juga kita sebagai beragama kita akan terganggu. Bener apa yang dikatakan Said Didu, ngebangun satu masjid tapi yang dirusak 100 masjid. Iya. Itu. Itu yang jadi masalah. Artinya Bentar, Pak Khalid benar nelayan di sini? Iya nelayan. Oh, tapi pengetahuannya sangat ini. Ya, kita saling ini. Kalau kita biasanya diskusi itu seperti padi, yang satu sama lain saling menggosok kemudian jadi beras gitu. Salut kita. Gitu. Hebat. Saling ini. Saling mengisi gitu. Gitu. Makanya artinya ketika ada teman-teman di sini diundang oleh Ibu Rahmah gitu kan, saya informasi dari Ibu Rahmah. Ini ada teman-teman dari kampus, oh alhamdulillah nih kata saya, ini bunyi-bunyian doang atau gimana nih gitu kan. Iya, artinya kalau iya, saya sendiri bakal calon gusur. Ya artinya kan kalau udah kumpul di sini berarti kita ini sudah digerakkan oleh Allah, kumpul di satu titik, gitu kan. Di mana titik ini tempat bergabung atau berkumpulnya mudah-mudahan seluruh kehidupan di sini, gitu kan. Yang ini akan menjadi pergerakan perlawanan ke depan. Dan insya Allah teman-teman Teluk Naga yang kemarin, yang bakaran-bakaran kemarin itu sebenarnya penjuantahan pemikiran waktu kita di Al Jazeera. Oke. Ya kan? Al Jazeera itu hari Kamis tanggal 7. Pas poin 4 yang dibacakan oleh Heri ini adalah tentang penertiban lalu lintas pengurugan yang ini memakan banyak korban. Dan pada waktu itu, terjadilah kecelakaan anak kecil dan ibunya yang kemudian supirnya kabur. Dan kebetulan saya lagi di Al Jazeera itu ada yang nelpon, Kang Khalid, ada kecelakaan lagi. Ini adalah yang ke-11 kali. Gitu.
Bagaimana ini? Udah kata saya, cari materi yang besar, getok. Hajar. Baru langsung bergerak gitu kan. Nah ini adalah potret gitu kan. Potret perlawanan gitu. Nah alangkah lebih indahnya jika ini teman-teman dari kampus, ibu-ibu yang mungkin wawasannya lebih luas, jaringan ke tingkat elitnya gitu kan, ini juga bisa disuarakan. Dan insya Allah kita juga akan terus menganyam ini, akan menjadi berkesinambungan gitu kan. Terus akan kolaborasi. Iya, ya artinya sesungguhnya kita ini teman-teman yang di bawah ini, ya artinya saya kalau nggak salah namanya ini ya, biasa kalau kita bergerak tuh saya bawa benderanya itu namanya FKPN. FKPN itu Front Kebangkitan Petani Nelayan. Iya. Keren. Nah, Bersama forum aksi. nah, front ini terbentuk itu karena ada tambang pasir di Teluk Banten. Tambang pasir ini materialnya buat PEK 1. Pulau G. Termasuk terakhir kita pertempuran tentang penambangan pasir ini kita gugatan di Jakarta. Kebetulan yang menggugat itu atas nama Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Tapi data-datanya dari kita, bukti-bukti pencuriannya, pelanggaran AMDAL-nya gitu kan. Kemudian siapa aja yang terlibat. Ternyata persoalan tambang pasir aja ini nggak main-main keterlibatannya. Bagaimana orang-orang elit gitu kan membuat politiknya ini. Lah modalnya ini dari itu. Justru kita melihat pertempuran sejatinya, medan perangnya adalah di PIK. Di sinilah perang investasinya gitu. Di sini sebenarnya mah. Gitu. Artinya lilitan politik di Indonesia ini tidak lepas dari dana mereka. Dari mulai Ahok jadi gubernur, Jokowi jadi gubernur, setengah main diangkat dari RI, kemudian Ahok jadi komisaris Pertamina. Setelah si Ahok mau nyalon lagi perang dengan Anies, kemudian Ahok terjebak Al-Maidah 51, yang itu juga diskusinya di Pulau Seribu, ya kan? Kemudian bergolaklah itu. Nah, akhirnya sampai banyak isu lidah. Tidak selesai di situ, sampai ke tingkat Prabowo Jokowi yang tahun kemarin. Enggak selesai di situ. Termasuk Prabowo sampai sekarang gitu kan menjadi kerbaunya Jokowi, dicongok hidungnya gitu. Saya nggak percaya kalau Prabowo masih berpihak ke kita. Nggak percaya. Nggak percaya. Gitu. Ya artinya, kenapa saya ngomong begini? Saya ngomong begini artinya biar teman-teman melihat bahwa yang kita lawan ini adalah raksasa. Raksasa. Enggak bisa artinya entar Her. Ya. Makanya kan kata Heri, yang paling berbahaya itu adalah ketika mereka menggunakan uang di bawah. Iya kan? Membelah bambu, yang satu dikasih, yang satu enggak ribut. Yang satu pro, yang satu kontra. Nanti lembaga-lembaganya juga yang mendampingi gitu. Oh ini lembaga A. Siapa nih? Lembaga B. Kasih juga. Dan siapa tahu orang yang kumpul di sini juga ke depan di tengah jalan bisa jadi lawan. Terkontaminasi. Bisa jadi, itu terjadi. Mudah-mudahan jangan, Pak. Alhamdulillah, ini mah di saya juga di bawah pengalaman saya. Saya buat aliansi dari Merah Putih, dari Gerakan Mahasiswa Serang Utara, dari macam-macam lah. Banyak itu pertamanya, tengah jalan tinggal balik kanan. Ada yang masuk angin. Iya. Ada masuk angin, Pak. Artinya yang perlu kita pegang erat-erat itu, tanamkan ini berjuang karena Allah udah. Udah. Berjuang karena Allah. Biarkan Allah yang ngasih hadiah buat kita udah. Kalau orang mah kurang, udah. Misalnya ketenaran.
Lah paling umur 70 tahun mati kita. Iya kan? Lah iya. Kekuasaan. Lah ya paling seberapa sih di dunia? Gitu. Lah iya. Tapi kalau kita niat karena Allah, mah insya Allah ini hadiah dari Allah yang nggak bisa dicopet, nggak bisa dicuri. Yang menghilangkan tuh hati kita sendiri. Gitu. Ya keikhlasan gitu. Nah maksudnya saya ini sangat berharap kepada dulur-dulur ya. Senang saya tuh ketika ada forum aksi Indonesia. Artinya mudah-mudahan isu ini akan bergulir di kampus-kampus dan menjadi konsumsi bahan pemikiran orang-orang intelektual gitu kan, akademisi yang mungkin kajiannya lebih detail, lebih dalam dan lebih didengar. Kalau kita orang mah udahlah. Iya. Ya harus pokoknya kalau kita mah paling nggak yang ukuran bakar-bakar ban gitu kan, ribut gitu. Kita audiensi ke DPR, KKP gitu kan, misalnya ke mana lagi ke menteri-menteri. Tapi kalau kita mah biasanya kalau audiens tuh sengaja beraknya nggak cebok, kencingnya nggak cebok, gitu kan, biar aromanya nggak sedap. Dengan aroma nggak sedap ini mereka terganggu gitu kan. Tekanannya itu aja kalau sih enggak mah. Ngerokok di ruangan satu bungkus jadi kan meluap gitu kan. Nah akhirnya udah apa inginnya cabut PSN misalnya gitu. Modelnya gitu. Terus aja. Ya mungkin segitu aja dulu ya. Iya, terima kasih. Kalau banyak ngomong banyak salah saya. Gak apa-apa Pak, begini Pak. Saya salut sama Bapak nih. Ya. Kami emak-emak semua hadir di sini. Termasuk kita dari Forum Aksi, kebetulan ada RM juga nih. Aliansi Rakyat Menggugat. Ya. Kita berjanji Pak. Kami ini presidium Pak. Ya. Kami berjanji akan melanjutkan bahasa Bapak sampai ke atas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu Pak. Kedua, kita akan jalanin terus kolaborasi ini Pak. Siap. Ya. Dan Bapak seandainya saya panggil Bapak siap. Siap. Saksi ya. 24 jam. Data-data segala ya Pak ya. Siap. Oke, siap. Bahkan saya punya data. Memang judulnya sih memang pik-pik juga. Cuman ya artinya saya punya data yang ini kasusnya ini kalau kita bongkar Luhut segala macam kena. Pasti Pak. Kena. Karena ini pencurian sumber daya alam dan kebetulan waktu Jokowi masih jadi presiden, sholat di Banten, saya sempat minta auden 5 menit. Gitu. Walaupun dengan susah payah akhirnya dikasih. Dan kemudian saya ngomong dengan Jokowi, Pak Jokowi kata saya ada satu hal yang harus disikapi di Banten ini. Ketegakan hukum di Banten. Gitu. Ada beberapa kasus 1 sampai 3 tahun ini kasus mandek kata saya kan. Kata Jokowi kasus apa? Kasus pencurian sumber daya alam. Apa itu? Pencurian pasir laut yang kemudian materialnya buat diuruk di pik kata saya kan gitu. Ketika dia dengar itu persis seperti kerupuk yang kena air. Ya artinya kita bertanya ini ada apa? Oh ternyata saya nggak berpikir tentang kelanjutan seperti ini. Ya saya ngerinya ya tadi itu yang dikatakan Heri. Kalau ini terus berlanjut, ini juga akan berdampak kepada kerusakan yang ada di laut. Itu rusak. Begini Pak, saya tambahin. Di forum aksi ini forum alumni kampus seluruh Indonesia Pak. Berbagai dari macam-macam perguruan tinggi dan universitas alumni semua. Dari hukum, saya dari ekonomi. Beliau kebetulan ini di samping kiri saya ada Bang Hijo nih, dokter ya kan dari hukum. Alhamdulillah. Kita lihat di TV Pak ya. Beliau ini adalah salah satu advokat yang urusan buat aktivis Muslim termasuk Habib Rizik beliau nih. Alhamdulillah. Tuh saya lagi ngincer yang di Al Jazeera tuh. Orang Bandung tuh siapa tuh Ustadz tuh? Rizal Fadilah. Rizal Fadilah. Terus Abad Tai Lalat di sini tuh siapa tuh? Safri Sofyan. Safri.
Muda dia, ada tai lalatnya di sini nih. Sebagai apa? Sebagai advokat juga. Oke, lalu? Iya. Oh, yang itu yang Arab tuh, yang Oh, Hasanuddin. Iya, Hasanuddin. Junior beliau. Oh. Hasanuddin anak buah dia. Iya. Nah, ini saya datengin bosnya sekarang. Nah, alhamdulillah. Artinya saya lihat ininya gitu kan, pemikirannya. Oh, mengena nih. Iya. Mengenanya artinya dia menghambat secara regulasinya, hukumnya gitu. Masih muda dia. Iya, kata saya, wah ini Her, kita kapan-kapan yuk sumbangan ini. Kalau kita makan biasanya tuh urunan gitu, kencerengan, nyater mobil gitu kan. Terus nyamperin siapa nih tokoh yang akan kita gandeng untuk wilayah hukum. Hasanuddin sama-sama kita kok, Pak. Iya. Satu kelompok. Rencananya saya itu mau lagi ngumpulin duit, mau nyamperin. Tempat beliau aja Gitu. langsung. Iya, udah berarti kan. Bisa panggil Hasanuddin. Iya, berarti kan Allah menakdirkan kan udah tuh. Alhamdulillah. Saya bingung. Apa datang ke Pejaten ke kantornya beliau? Ya. Iya. Kalau Hasanuddin bisa dipanggil datang. Anak buahnya dia. Itu. Iya, iya, Orang iya, banyak, Pak, alhamdulillah. di situ, Pak. Ya artinya biar saya yang bergerak di grassroots, Ya, setuju, Pak. di akar rumput. Udah pokoknya gitu. Cuma nih pasti saya ini berhadapan dengan tadi itu juara-juara, ya kan, terus aparat yang mata duitan gitu. Nah, juara juga sebenarnya mah kebagi. Ada juara golongan hitam. Jawara ya. Iya, kalau saya manggilnya jawara berkat. Jawara berkat tuh jawara nasi bungkus. Gitu. Nah, biasanya juara-juara ini dibeli. Kalau sesuatu yang dibeli pasti nggak kuat. Nggak kuat. Yang dibeli pasti nggak kuat. Kalau kesadaran pasti kuat. Nah, artinya saya nggak pernah berpikir takut juara ini, takut geng ini. Selama itu dibeli masih kita bisa lawan. Gitu. Gitu. Iya. Itu. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas kedatangan dulur-dulur di sini. Artinya ini akan menjadi energi buat saya, gitu kan, buat bergerak di grassroots. Ini kita baru sampai ke daerah Kampung Melayu pergerakannya ini. Ininya apa namanya? Kecamatan mana tuh Kampung Melayu? Tangerang juga, Tangerang. masih Tangerang. Jadi saya rencana mau saya gabungin antara Tangerang Utara dengan Serang Utara, gitu. Nyambung sampai ke Bojonegara sana. Mau saya sambungin tuh. Jauh ya? Iya. Itu ada sampai Bojonegara juga? Iya, Bojonegara. Ya karena walaupun misalnya dia, walaupun istilahnya mereka itu masuk Merak. Iya, masuk ke sana terus. Pokoknya kalau Banten, kalau utaranya sudah bergerak, selatan juga ikut bergerak, gitu kan. Kalau saya dengar mengutip bahasanya Pak Tarmidi itu orang Teluk Naga. Dia dosen apa sih? Dosen di mana? UNJ. Dia dosen UNJ. Hai UNJ sih. UNJ. UNJ. Iya. Ada Pak Tarmidi namanya. Dia dosen sosiologi. Itu. Dia orang Teluk Naga. Dia mengatakan pernah begini, Kang Olid harus jaga ini utara, katanya. Itu waktu tahun 2007. 2007. Kang Olid jaga ini utara. Mereka akan menyisir pesisir utara, yang ini adalah cara mereka untuk menguasai Indonesia. Kuasai dulu pesisirnya. Untuk menguasai Banten, kuasai dulu pesisir utaranya. Baru dia menguasai Banten. Ini kita harus jaga. Itu ingat Pak Tarmidi ngomong itu. Makanya ini sangat bahaya sekali gitu kan. Kalau dibiarkan. Iya. Gitu, Pak. Iya, terima kasih Bang Kang Khalid ya. Belum Kang Khalid, tadi ada dari nelayan Cueng, Mas Heri, Mas Khalil. Jadi intinya memang ini keterlaluan ya, nelayan ada pagar bambu ya. Kemudian lingkungan pasir laut dicuri, ya, itu kan parah sekali ya. Ada masukan lain dari teman? Dari teman-temannya mau ada tambahan sebelum kita ini? Oh ya, silakan sebutkan namanya. Oyek ya. Sini, Mas. Pindah ke sini. Sebutkan nama dan geser dulu nih, sini nih. Ini Kang. Masya Allah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saking senangnya saya. Namanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan nama saya Oyek dari Pontang juga. Iya. Semangat. Jadi setelah mendengar pembicaraan di forum ini, ada satu poin yang mungkin tertinggal dari dampak ini. Masalah satu memang pengangguran ya. Dampak dari pengangguran ini akan terjadi nanti bukan sekedar calo-calo tanah, tapi calo-calo orang juga yang menjual orang untuk bekerja di luar negeri. Itu dampak yang terbesar lagi tuh. Waktu itu saya mengikuti kongres SBMI, ternyata di Banten ini memang terbanyak permasalahan masalah buruh migran yang terjaring dengan istilahnya apa tuh TTPO. Hal ini mungkin akan lagi memperparah lagi karena mata pencarian di daerah nggak ada, tergusur lahannya, di pabrik-pabrik itu susah, maka terjadi eksodus menjadi buruh migran. Hal ini nanti akan diambil kesempatan lagi human trafficking dengan mungkin janji-janji yang gaji yang besar atau apa gitu ya, tapi berangkatnya secara ilegal. Hal ini akan berdampak juga lagi nanti. Tuh, itu dari segi ya tadi tuh. Hal ini memang kayaknya tadi saya dengar tuh kurang sentuh gitu masalah itu. Tapi di kenyataan di lapangan memang terjadi itu. Jadi kita teman-teman juga tetap mengadvokasi atau ngasih penyuluhan seandainya berangkat pun secara legal dan formal gitu, agar hak-hak sebagai buruh tetap dipenuhi. Ya itu saja tambahan dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Oye. Jadi udah masalah PSN ini jadi luas dampaknya itu. Banyak pengangguran dan human trafficking ya. Jadi intinya kita memang PSN ini kita minta dibatalkan gitu ya. Setuju ya Bapak ya? Setuju. Dan kami lihat juga kenapa aparat ikut bermain dengan aguan ya. Itu kan makanya kita minta diusut tuntas yang aparat bermain ini kita hukum ya. Ya, setuju ya. Dan tadi ada bicara dengan poros dari Tangerang sampai ke sampai ke mana, ke Bojonegoro ya, Bojonegara, nggak sampai ke Kronjo. Dan kami ke sini ini bukan untuk sekali ini bertemu, kita mau ada kelanjutan ya. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Khalid, dengan Bang Ferry ya, dan tadi Pak Khalil ya. Dan juga kami di sini ditemani dengan Abah Halimun dari APP TNI ya. Ya, jadi artinya masyarakat Banten punya sejarah perlawanan, tapi juga ada tadi masalahnya yang dibayar, ada yang sebagian dibayar enggak, jadi ada pemecah belahan ya. Jadi yang kami sarankan jangan terjadi pemecah belahan ya. Kita bersatu sama, dan kami dari dari Forum Alumni Kampus Indonesia, dan juga ada emak-emak yang suka demo ya, ARM ya. Ya. Forum Aksi dan ARM ini insya Allah kami tidak masuk angin, akan berpaling ya. Dengan ketemu Bapak, jangan segan kita saling kontak ya, karena perjuangan kita masih panjang. Kita minta PSN dibatalkan ya. PSN ini cikal bakal siapa? Jokowi ya, tanggal 28 Maret mengesahkan PSN PIK 2 sama BSD ya, gara-gara dia IKN dibantu oleh si Aguan Sinarmas ya. Jadi sebenarnya PSN PIK 2 ini bukan Aguan aja, ada Salim Group juga ya. BSD ada Sinarmas ya. Jadi itu yang kita lawan. Mereka punya uang banyak, punya uang untuk membeli siapa aja, beli mahasiswa, beli aktivis, beli masyarakat, mecah belah kita. Jadi sekarang kita akan bertekad jangan kita dibeli oleh siapapun ya. Kita punya hati nurani untuk berjuang. Kita lihat ini kezaliman yang semena-mena ya. Bapak bilang Pak Heri untuk analisis akademis, apalagi analisis akademis ini udah terang semena-mena kezaliman. 30.000 per meter, nelayan dikasih pagar bambu ya. Kalau dulu sederhana aja, kita zaman revolusi kita bongkar bambu itu kan. Cuman masalahnya lawan kita ada kemasukan uang ya. Maka mulai dari sekarang kita bersatu untuk melawan ini semua ya. Ya itu aja. Kalau ada dari teman dari Jakarta Forum Aksi ARM, silakan kasih masukan. Atau bapak-bapak yang di sini udah selesai? Sudah, yang dari Forum Aksi ARM silakan. Bang Juju silakan. Setelah Bang Juju nanti Mbak Ati. ARM siapa yang mau bicara? Bu Anti dulu, Bu Anti. Sahabat Anti, Bang Meno ya. Kamu jujur ya, oke silakan.
Ini Bang Yuju ini dari tim advokasi ya. Jadi dari tim advokasi, insya Allah nanti Bang Yuju yang bergerak sama timnya ya Bang ya. Insya Allah. Lagi urunan saya ini mau untung. Oh, insya Allah. Mas Yudin, tim kita juga tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih terutama kepada tuan rumah, para tokoh, petani, nelayan di sekitaran kampung mana ya? Kronjo, Banten dan sekitarnya pastinya. Pulau Cangkir. Cangkir juga begitu. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu Pak ya. Tapi saya atas nama rekan-rekan dari Forum Aksi, dari ARM, Nelayan Sirat Bogat begitu, mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya Bapak-bapak sudah menerima kami dengan baik gitu ya. Insya Allah kedepannya kita bisa berkoordinasi, bisa kerjasama, bisa berkolaborasi demi untuk kepentingan masyarakat dan rakyat nelayan di sekitaran Kronjo ini, PSN 2 terutama begitu, seperti itu. Jadi intinya kami sudah mendengar semua informasi, cerita-cerita tentang bagaimana nasib kaum nelayan, penduduk sekitaran kita sebutnya lebih gampangnya PSN 2 Pak ya, PSN 2. Jadi memang seperti itu, kami kebetulan baru kali ini bisa bersilaturahim Pak ya, tapi tidak dalam kaitan baru kali ini saja Pak. Artinya mungkin kita udah 2-3 bulan yang lalu kita memonitor terus perkembangan melalui berita-berita medsos, melalui berita-berita surat kabar maupun televisi begitu tentang kasus di wilayah PSN 2 ini. Kami sangat prihatin sebetulnya intinya, dan kami ingin bisa berbuat lebih banyak lagi teman-teman ya, melalui Forum Aksi, Forum Alumni Kampus Indonesia ini. Apa yang bisa kami perbuat? Ini kan pastinya perbuatan yang semena-mena Pak ya, semena-mena dari pihak penguasa, sudah jelas itu. Jadi mereka diklaim saja gitu ya, diklaim, diakui saja lahan dan tanah mereka seolah-olah ini pakai nama proyek strategi nasional. Jadi PSN ini namanya kayak sakti Pak. Apapun bisa dilakukan gitu. Melanggar hukum tidak melanggar hukum, melanggar HAM kayak semuanya diterabas aja gitu. Seolah-olah mereka karena mereka punya uang. Dan kita prihatinnya Pak, mayoritas itu mereka adalah keturunan Pak. Ya, warga keturunan Cina yang kebetulan mereka punya uang. Nah, kalau ini kita biarkan terus Pak, tidak akan tutup kemungkinan kita juga akan dijajah suatu saat. Ya, invasi Cina, pembangunan pangkalan militer itu Pak ya sudah disiapkan. Mau di Banten kayak mau di Kalimantan itu udah siapkan sedemikian rupa Pak. Warganya udah diselundupkan ke kita. Ya, puluhan juta Pak sudah Pak. Ya, kita tutup mata aja selama ini. Begitu ya. Artinya mereka memang sudah menyiapkan ya penyerang-penyerang selundupan begitu, dalam arti tanda kutip itu juga ada isinya tentara merah Pak. Ya. Sekarang saya mau tanya, bangunan itu apartemen yang dibangun di Jakarta di sekitarnya itu Pak, yang sedemikian tinggi menjulang itu kosong Pak. Buat siapa Pak? Harganya kita nggak mungkin mampu dalam beli Pak ya. Harganya nggak mungkin mampu. Jadi peruntukannya itu untuk siapa? Saya mau tanya, 10 tahun yang akan datang pun warga kita belum tentu mampu membeli satu kamar pun. Jadi seperti itu. Jadi kondisi ini rekan-rekan aktivis, rekan-rekan berjuang, kita harus sama-sama menyadari. Jadi persoalan ini bukan persoalan Forum Aksi saja. Persoalan ini adalah persoalan bangsa, persoalan bangsa dan negara. Ya, jadi kalau ada isu-isu di medsos bahwa negara kita akan dikuasai oleh perusahaan, itu mungkin saja, sangat mungkin Pak. Kalau kita nggak aware, kita nggak hati-hati, kita nggak kompak, kita nggak solid melawan ini, ya, maka kita akan cuma tinggal namanya aja. Ini mas 10 tahun yang akan datang. Jadi itu mohon dipahami oleh rekan-rekan. Oleh sebab itu, kasus di PIK 2 ini kesempatan bagi kita, mungkin buka pintu masuk buat kita mengadakan suatu perlawanan kepada katakanlah kejoliman ya. Siapapun yang melakukan itu, entah penguasa, entah pengusaha, ya, entah pemerintah sekalipun. Kan tadi laporan dari bapak-bapak kan ada aparatnya Pak, dari pihak manapun Pak ya, kepolisiannya, kodimnya, siapapun ya, termasuk aparatur negaranya, dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, siapapun yang melakukan kejaliman yang bangsa sendiri, itu pengkhianat bangsa. Kan begitu. Jadi pengkhianat itu tidak hanya ada di zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, tapi di zaman sekarang pun juga banyak dari pengkhianat
kulit hitam gitu. Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sudah kami terima kasih Pak, mudah-mudahan ke depan kerjasama kita akan berlangsung. Satu hal juga saya ingin tanyakan Pak, tentang kasus kemarin 3 hari yang lalu yang terjadi kerusuhan. Saya dengar kan ada yang ditahan, 20 orang beberapa itu. Nah, saya ingin informasi itu, ya. Saya ingin informasi itu. Saya juga dapat pesan dari teman di Jakarta, Bapak Edi Mulyadi juga tadi pesan saya tolong dikoordinasikan Pak Jio tentang teman-teman yang ditahan itu bagaimana kondisinya. Dan kenapa, jumlahnya berapa, siapa yang mendampingi. Nah, itu saya belum dapat informasinya tadi. Kuasa hukumnya udah ada belum, Pak? Kuasa hukumnya bagaimana. Nah, itu tolong dijelaskan ya. Jadi sementara itu ya yang bisa saya informasikan. Jadi tentang kondisi kerusuhan kemarin Pak, tolong ditambahkan Pak jelasnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Jojo. Kang, yang mengintimidasi seperti apa? Apa aparat, apa jawara, atau iya siapa saja yang intimidasi kita? Oh, yang intimidasi itu biasanya RCT itu rombongan calo tanah Indonesia. Ya seperti itu. Jadi semua elemen itu pasti mencari cuan ya, keuntungan. Jadi ada isinya, ada jawara, ada aparat. Ada lengkap, ada jawaranya, ada aparatnya, ada tokohnya. Yang Bentar, saya mau bertanya Pak. Berarti jawara ini sudah bekerja kepada Aguan. Iya, udah juga grup. Ya mungkin secara tidak langsung seperti itu. Secara tidak langsung karena semua kebutuhan gitu. Orang sini atau dari mana, Pak? Kalau jawara yang jelas pastinya daerah. Daerah. Ya. Pokoknya dari sekitar sini bukan? Untuk jawara mungkin ada yang lebih jelas lagi ya karena kita bukan bidangnya. Kalau kita di konservasinya, kita di konservasi sumber daya alamnya atau di KSDA-nya untuk mengenai lingkungan di sini ya. Mungkin kalau di luar ada lagi yang lebih mendetail. Jadi itu aja ya harapan kami agar pemerintah memberikan ya kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola tanah-tanah yang sudah ada. Jangan alasannya tidak produktif. Padahal banyak yang produktif juga durung. Nah, itu seperti itu. Jadi mohon kiranya agar pemerintah itu memberikan kesejahteraan lah bagi masyarakat. Ya. Mungkin itu aja, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Tadi kan dibilang masyarakat nilainya udah jenuh menunggu pemimpinnya. Ya, komando. Siapa yang diharapin komandonya? Mudah-mudahan di sekitar sini ada lah untuk komando kita. Oke, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nelayan itu bukan hanya sebatas nelayan tangkap yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau bicara ini supaya teman-teman mungkin banyak yang belum tahu, mungkin juga sudah tahu, alhamdulillah. Jadi semua ini kebijakan PSN ini asalnya adalah karena satu hal. Negeri Cina itu kelebihan penduduk. Iya. Jadi dia itu harus buang 200 juta minimal rakyat dari sana. Kalau tidak dibuang dari sana, dia akan kekurangan pangan, kriminalitas, kekurangan lahan untuk tempat tinggal dan lain-lain. Jadi sebenarnya intinya hanya mereka pengen buang rakyatnya ke negara-negara seperti Afrika, Indonesia, yang lainnya. Jadi, nah kebetulan kita punya pemerintah, kepala negara, presiden yang jadi jadi bonekanya mereka gitu. Jadi akhirnya seperti PSN ini sudah jelas. PSN ini dihujat bukan hanya dari dalam negeri. Luar negeri pun menyoroti hal ini karena kebijakan proyek strategis nasional tidak ada untungnya, tidak ada manfaatnya sedikit pun untuk rakyat. Merugikan malah merugikan. Merugikan bukan hanya dari segi materi aja, fisik, mental, budaya, alam, semua itu udah luas. Jadi nah ini yang kita lawan adalah kejahatan yang terorganisir. Jadi mereka udah bikin strategi ya dari jauh-jauh hari harus melakukan apa. Sementara kita kaget-kaget. Jadi kalau saya pribadi itu merasa terima kasih sekali kepada Pak Said Didu. Karena dia lah yang membongkar, memblow up masalah ini sehingga akhirnya semua ikut ingin membantu. Jadi kita hadir di sini ingin membantu. Apa-apa yang bisa kita bantu. Baik dari segi hukum, baik dari segi yang lain, nanti diinformasikan ke kita akan mencari jaringan. Kita kan punya jaringan banyak nih Pak ya, dari kampus-kampus, baik dari dari segi ilmu, dari segi hukum, dari segi yang lainnya. Nanti coba kita akan membantu warga di sini. Istilahnya yang kita lakukan ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, ini adalah hak kita untuk melawan.
Ya karena yang direbut adalah hak itu. Dan ini terjadi bukan hanya di PSN aja. Dari kasus dulu tuh kasih Kebudung Ombol lah, Rempang tuh lebih jahat lagi Pak. Itu kalau kita mindahin ayam kan dibikin kurungan baru dipindahin. Ini enggak, langsung diambilin barangnya dari rumahnya langsung. Nah, jadi ini terjadi karena itu dia. Jadi itu saja dari saya. Jadi kita memang harus bisa menyamakan hati nurani. Jangan sampai ada salah langkah lagi dari kita untuk melawan ini. Makasih. Sampai itu lagi Pak. Oke, saya Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sih ini bukan hanya sekedar pemindahan Cina ke Indonesia, tapi penguasaan, perluasan wilayah Cina. Dan sebentar lagi bukan hanya di pulau sini aja, pulau apa ini? Pulau Cangkir saja, tapi bakalan seluruh Indonesia meluas. Iya pasti ini hanya cikal bakal di awal-awalnya aja, dan kita mesti waspada ini. Komunisme ini udah menuju ke situ. Dan iya karena Cina itu kan komunis. Udah pasti ke situ, dan ini untuk penguasaan Indonesia. Buktinya militer sudah dikuasai. Jadi bukan permasalahan dari nelayan Pulau Cangkir aja, tapi seluruh rakyat Indonesia ini sudah menjadi persoalan bangsa, dan ini jangan dibiarkan kita lawan, dan inilah strateginya kita bersama. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Evi. Berikutnya terakhir dari Mbak Meno RM, silakan. Oh ya, geser sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Salam kenal bapak-bapak warga Banten, Pulau Cangkir ya. Saya pertama kali saya ke sini dan saya prihatin sekali, sedih seperti kok sampai segininya sih. Kita ini di negara kita sendiri loh. Kalau tanah semua diberikan, apa yang akan kita warisi kepada anak-anak kita? Betul kan? Kalau bapak sekarang aja hidup susah, apalagi dengan anak-anak kita, kepada anak cucu kita. Ingat, kita tidak bisa dipisahkan dengan apa nenek moyang kita. Nenek moyang kita seorang pelaut, ya. Kalau kita dijauhkan dari laut, apa bapak bisa hidup di gunung? Di gunung aja pastinya udah dikapling-kapling. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kemana rakyat Indonesia akan tinggal? Ini punya kita loh. Ini adalah rumah kita. Tapi saya tidak. Ini mungkin adalah kesalahan kita semua rakyat Indonesia. Karena PIK 1 sudah terjadi ya. Di BSD pun sudah banyak sekali rumah-rumah elit ya. Kita bercengang gitu. Kok tiba-tiba di PIK 1 itu begitu luasnya gitu ya. Kemana penduduk asli? Coba kita bertanya, kemana penduduk asli itu sekarang? Dan begitu besar, begitu mewahnya, kita masuk ke daerah sana, itu pun seperti kita bukan ke daerah kita sendiri. Seperti tamu. Betul ya. Nah, ya Bu, kita lihat makanan, kita lihat semuanya, tidak ada sama sekali yang seperti culture-nya Indonesia. Budaya Indonesia nggak ada. Tapi kita penasaran nih ya, kok semuanya beda, semua itu kok kayak Cina-Cina semua ya. Yang Cina-Cina yang mereka pun berbahasanya bukan bahasa Indonesia, bahasanya ada bahasanya mereka ya. Betul. Kemudian ya kita pergi ke rumah makan segala macam gitu ya, tidak ada juga yang pengunjung Indonesia di situ, pengunjung kita ya, orang-orang kita ya. Tapi begitu kita sakit perut, kita ke mana, ke toiletnya, disitulah Mas kita ketemu saudara-saudara kita. Coba miris nggak? Miris dan marah. Petugasnya aja? Iya, petugas toilet yang menyapu, itu adalah orang-orang kita. Mereka lah yang sebetulnya yang punya tanah ini, yang punya Indonesia. Saya sebagai mama dan semua pasti tidak akan rela kalau apabila anak cucu kita akan menjadi jongos di negeri kita sendiri. Jangan. Ini aja mereka semua nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak maafkan kealpaan kami ya Pak ya. Mungkin kami juga terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri sehingga kami melupakan saudara-saudara kami yang ada di Banten dan juga di daerah-daerah lain. Tapi mungkin ini adalah waktunya kita bersama-sama kita membangun chemistry ya
Mungkin insya Allah kita akan ke sini lagi ya Pak, kalau Bapak mengizinkan. Kita nanti akan membawa mungkin yang Bapak bilang wali, ya mungkin 1 orang dulu ya Pak kita membawa. Kemudian kita akan membawa dari sisi advokatnya, advokasinya, bagaimana. Karena memang tidak bisa, rakyat Banten tidak bisa sendirian. Dan kami juga ingin saya sebagai ibu, saya hanya sebagai ibu biasa, saya hanya ingin tugas kami sebagai ibu-ibu ini adalah saya ingin mengedukasi Pak. Kalau dibolehkan, nanti kalau pada saat saya kesini kumpulkan ibu-ibunya juga, ya artinya di sini kita bersaudara Pak. Ya jangan tidak ada perbedaan di antara kita, tapi yang jelas mulai saat ini kita bangun chemistry untuk kedepannya. Mungkin akan kita jadwalkan mungkin sebulan sekali kita datang ke sini gitu ya, hanya untuk beranggasana gitu ya, dan kita akan bawa tokoh-tokoh atau enggak ya yang ahli-ahli lah ya Pak ya, seperti itu. Dan jangan sampai kesalahan PIK 1 terulang lagi. Semua kalau kita lihat dari peta pesisir kita itu semuanya sudah dikuasai. Ingat obor, one belt, one road. Iya. Ya, jangan sampai Indonesia tinggal nama. Jangan sampai Indonesia ini jatuh, Pak. Ya. Kalau kemarin kita penjajahan kita berdarah ya. Ya pada saat berapa tahun, tapi nanti kasihan anak cucu kita. Tidak akan bisa melawan bangsa sendiri dan terasing di negara sendiri. Ya, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Mendo, mengasih semangat pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Bu Haji Rohma, asli dari Tanara. Mana pun sini. Tanara ini kampungnya Wapres Ma'ruf Amin ya. Tanara. Ma'ruf Amin ya. Iya. Ma'rufnya diam. Ma'rufnya diam. Bukan Gibran ya, cuman saya menambahkan, saya sebagai warga sini atau yang punya tanah di daerah sini, waktu itu kita pembelian di atas 200, ada yang 2,5, ada yang 3,5. Tapi penawarannya cuma 50.000. Ya Allah. Itu cuma saya nambahin itu aja. Sedangkan saya asli orang. NJOP berapa waktu itu? NJOP-nya saya nggak tahu. Oh, tapi pasarannya 200.000. Iya, pasaran 200.000, ada yang 300 pembelian tanah. Karena saya istilahnya orang yang langsung akan kena dampak. Jadi harga 20.000 per meter setelah Jokowi bikin PSN 2-nya. Iya, ini. Jadi itu setelah dia keluarin itu tanah turun 20.000 per meter. Harga itu jatuhin. Gitu. Gila ya. Jadi tanah yang di darat-darat itu, yang kita sawah, itu tanah 300.000. Ya Allah. Tapi ditawar 50.000 dan jadi 30.000. Itu. Bukannya kita untung, malah kita bukan buntung lagi, hancur. Tidak punya masa depan apapun. Nah, Bu, sekarang pengembang jual, kalau PIK itu jual tanah per meter 30 juta per meter dijual. Kalau PIK itu, kalau di Jakarta ada yang 80. Saya emang orang Jakarta juga. Saya tinggal di luar Batang. Oh, luar Batang. Jadi saya tahu kalau PIK itu sebenarnya. Yang sedangkan tergusur juga banyak yang kenalan suami saya. Itu di Kamal itu. Kamal. Banyak. Sedangkan mertua saya juga di Cengkareng, di Tegalalur. Gitu. Jadi saya tahu sedikitnya. Jadi yang di sini juga kita tahu, karena keluarga saya orang sini semua. Jadi punya tanah itu dari 300 ditawar cuman 50. Udah ya pinggir jalan itu yang tadi saya unjukin, sawah-sawah di pinggir jalan itu banyak keluarga saya di situ. Dari jembatan Pelangi, Jongjing sampai Tanara sini. Itu saya cuman hanya nambahin ini aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya. Mudah-mudahan dengan dibatalkan PSN tanahnya bisa naik lagi. Iya, makanya saya berjuang terus, Pak, untuk keluarga.
untuk semuanya. Dia punya tanah 22 hektar. Sini Bu, sini. Dari Tanara ya. Gantian. Ini Bu. Sini Bu, sini. Jadi ini terakhir, setelah ini kita deklarasi ya Bang Vicky. Iya. Siap pernyataan sikap. Silakan sebutkan namanya Bu. Ya, usah pakai ini. Bisa. Ini dijepit dulu. Minggir aja sih, kelihatan minggir aja. Silakan Bu, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Roli yang kebetulan tinggalnya di Serang, cuman asli Pontang. Oke. Dan ya kebetulan kami punya sedikit lahan yang terdampak PIK juga sepertinya gitu tuh. Karena pada waktu itu banyak sekali calo-calo yang datang ke kami meminta dibeli gitu tuh ya. Dengan harga yang enggak manusiawi lah, antara 20 sampai 30. Itu pun kayaknya masih banyak potong sini gitu tuh ya. Dan alhamdulillah kami bertahan 20.000 masih dipotong juga? Iya, 20 sampai 30 itu pun kayaknya ininya mungkin 20 gitu ya. Mungkin gitu tuh. Dan ya alhamdulillah gitu tuh, banyak teman yang ngasih masukan, jangan sampai dilepas gitu ya. Jangan lepas. Dan ya sampai detik ini emang tidak kami lepas gitu. Walaupun banyak intimidasi ya, seperti sama dengan Bapak yang tadi nanti akan diginikan, dipaksa gitu tuh. Nanti uang nggak dapat, itu juga hilang gitu tuh ya. Tapi ya kita bisa. Maaf, statusnya tanah itu apa? Statusnya hak milik. Hak milik. Buat hak milik, iya, hak milik gitu. Dan ya alhamdulillah sampai detik ini kami masih bertahan, nggak sampai dilepas. Ntar kita minta telepon. Cuman ya mungkin kami punya harapan besar gitu Pak ya, dengan Pak Presiden Prabowo terpilih. Mudah-mudahan kebijakan yang sudah dibuat oleh Pak Mulyono yang tidak begitu manusiawi dan tidak begitu bertanggung jawab ya pada kami rakyat kecil gitu tuh. Mudah-mudahan ditinjau ulang untuk jangan sampailah kena kami rakyat kan nggak membebani negara insya Allah, tapi jangan ganggu hak milik kami gitu tuh. Daripada mereka kan parasit, perampok, ambil uang negara gitu tuh ya. Kami enggak merepotkan gitu tuh. Cuman tolong jangan usik kepunyaan kami, warisan dari leluhur kami gitu. Mungkin hanya itu saja ditujukan untuk Pak PS. Mudah-mudahan Pak PS jadi pemimpin yang amanah, bijaksana, dan kami yakin punya harapan besar kepada Pak PS untuk melihat kami rakyatnya gitu tuh. Yang Ibu maaf namanya siapa Bu? Ibu Roli. Ibu Roli. Iya. ROLI. Ya mungkin hanya itu saja. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta nomor handphone. Ya. Oh terakhir tadi ada Mas Gio ya, setelah itu kita pernyataan sikap ya. Silakan Mas Gio. Terakhir, habis itu kita pernyataan sikap dibacakan Bang Vicky ya. Awas jatuh. Awas hati. Tes. Langsung ke pengeras ya. Pakai dong. Tuh. Enak aja. Udah dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan ya puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Di mana di hari yang cerah serta indah ini artinya kita diberikan keridhaan dari Allah. Diberikan cuaca yang cerah gitu ya. Kemarin-kemarin kan sempat hujan ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan inilah jalan kita untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia ya, khususnya di daerah Banten. Saya hanya ingin meminta komitmen sebenarnya kepada khususnya Bapak Khalid ya. Saya salut, yang pertama saya salut kepada Bapak Khalid dan rekan-rekan. Di satu sisi warga masyarakat kita yang lain saat ini masih santai-santai ya. Tetapi Pak Khalid dan rekan-rekan di sini selalu berada di garis depan dalam memperjuangkan kemaslahatan
masyarakat ya, khususnya warga di Banten ini. Yang perlu saya tekankan adalah innamal a'malu binniyat. Nah, ini harus diluruskan niatnya, karena yang harus saya garis bawahi dan kita ketahui bersama, yang kita lawan ini bukannya megaloman, bukannya monster ya, tetapi adalah dajjal gitu ya. Lalu Pak ya, dajjal ya. Artinya kalau kita berhitung jumlah kekuatan yang kita punya, itu nggak ada apa-apanya ya dengan kekuatan mereka ya. 9 naga lah. Saya dari awal sudah saya sampaikan, Jokowi itu hanya boneka. Di belakang itu mereka adalah 9 naga ini. Dan inilah titik tujuan mereka ingin menguasai negara kita ini adalah PIK 2. Ya, ini akan membangun, akan didirikan, bahkan saya dengar tadi pangkalan militer ya di sini ya. Itu luar biasa, artinya ini isunya ya. Mudah-mudahan sih tidak diizinkan ya, tetapi kalau isu berarti ada iya dan tidaknya. Tetapi mudah-mudahan yang saya ingin tegaskan adalah kita ini berjuang. Insya Allah kalau dari kami teman-teman dari Forum Aksi Alumni Perguruan Tinggi seluruh Indonesia, dari gabungan kita ini semuanya adalah aktivis ya, yang rela ikhlas berkorban, memperjuangkan mengorbankan waktu, bahkan juga materi ya. Ya, kita juga di sini punya keluarga. Nah, tetapi insya Allah apabila ini yang saya tekankan, insya Allah kita kuat dalam menghadapi ujian ya. Ujian itu bisa berupa materi. Ya tahu sendiri lah, cara-cara mereka adalah dengan uang. Mungkin nggak tahu Pak Jojo udah ditawari berapa miliar selama ini ya. Karena beliau yang sangat antusias masalah ijazah ya, ijazah Jokowi ya, selama ini ya. Beliau ini Pak yang terus bersidang ya untuk menuntut ijazah Jokowi. Nah, itu perlu diketahui, artinya kami di Forum Aksi ini insya Allah ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada yang membayar kami, hanya Allah lah yang membayar kami, dan disinilah kita harus bersatu Pak. Dan saya harap dari Bapak yang di sini kita tetap kerjasama. Jangan sampai yang sudah kita tegaskan, kita proklamirkan di sini itu hanya sebatas uang 1 juta, 100 juta, Bapak sudah mundur. Ya, itu yang tidak ingin kami inginkan ya. Jadi kalau bisa di sini setelah kita deklarasi, kalau bisa semua Bapak yang di sini, Pak ini dengan Pak Khalid dengan timnya, kita catat nih. Ya, kita catat. Kenapa? Karena itu kita jadikan tim kita di sini. Karena tanpa kerjasama dan yang baik, komunikasi, kemudian informasi apapun, perkembangan apapun, dan juga kita akan terus berjuang ya Pak ya. Hasilnya adalah Allah. Tapi di sini yang ingin saya tekankan kepada Bapak Khalid dan rekan-rekan, tadi saya dengar tadinya banyak Pak ya. Sekarang sudah mengecil ya, sedikit mungkin karena masuk angin. Kita tahu sendiri kekuatan mereka adalah materi Pak. Iya, dan kita diuji dengan materi. Ya saya tahu, saya bukan juga orang yang berlebih Pak ya, tapi ya mudah-mudahan kita nggak dipertemukan dengan dajjal ya, karena kita sudah dipertemukan dengan dajjal, ditawarin di 1 miliar, itu akan berubah Pak, saya jamin itu. Makanya doa kita jangan sampai ketemu dengan dajjal mereka. Kita tetap berjuang di garis depan, tetapi jangan nampak Pak, jangan nampak bahwa kita ini, apalagi Pak Khalid, kalau saya orangnya aguan, saya akan catat Pak Khalid, saya akan datang ke rumahnya. Nah, itu yang harus ini. Jadi itu aja Pak ya, saran dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maaf kalau kami di sini membuat sibuk ya Pak ya. Insya Allah kita sibuk karena kegiatan yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum merobik falatakun ambil mengkarin, yang benar apa yang dari Allah janganlah kamu mengingkari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Tio. Jadi kita mau jawab Pak Juju dulu nih. Oh, ya. Terkait yang ditangkap tuh. Oh, yang ditangkap ditahan ya. Iya. Oke, silakan Pak Khalid.
Ya. Enggak pakai deh. Kelihatan aja. Ini Pak Ya. Enggak apa-apa deh, sedikit. Sebentar doang. Ya. Coba pegang aja nggak? Nggak usah dipegang aja dulu. Iya. Ya, terima kasih Pak Juju. Jadi Deketin. terkait polemik yang kemarin tanggal 7 tanggal 7 itu kejadian keributan itu. Jadi informasi yang saya dapat awalnya itu kan 7 orang nih yang ditangkap. Cuman kita ini yang masih ragu itu, ini yang ditangkap ini kan yang jual-jual bannya. Jadi setelahnya pemukulan mobil-mobil angkut tanah itu, kemudian selisih malamnya, sorenya itu dibongkarin, dijualin. Nah, saya berpikir apakah ini sebutnya bentukan dari lawan gitu, sengaja memang mau mengkriminalisasi. Ini mah dugaan ya, sifatnya dugaan. Karena saya sendiri yang ditangkap ini nih nggak tahu, nggak kenal. Nggak kenal mereka dari mana, asal dari mana, penduduk mana, nggak tahu ya Pak? Nggak tahu, artinya ditangkap. Yang konon saya setelah ini saya cek, dia mencuri bannya, dinamonya gitu. Jadi perabot-perabot mobilnya, pintu mobilnya dibongkar gitu. Sama sekali nggak ada yang dikenal Pak? Iya, enggak. Kebetulan saya nggak ada yang kenal di orang-orang yang ditangkap itu. Bukan warga lah ya yang Teman-teman Bapak ada yang kenal nggak? Untuk sementara ini saya belum. Enggak, Bapak udah pernah ketemu belum sama orangnya? Misalkan tanya Anda asalnya dari kampung mana, Enggak, desa belum, mana? Belum. Cuman saya dapat informasi dari teman yang memang saya, ya kalau istilahnya mah ikut ribut lah ya kan, ikut ribut gitu. Pertanyaan cuma satu. Iya. Pada dasarnya Kang Holid Iya. itu tidak mengenal mereka sama sekali. Enggak mengenal yang ditangkap Tidak nih. mengenal kali, dan Iya. Kang Holid tidak tahu bahwa peristiwa itu bagaimana terjadi, nggak tahu. Iya. Nggak tahu ya. Iya. Ya udah jangan dilanjutin. Iya, udah. Udah, nggak usah. Terima kasih. Iya. Ya, sudah selesai. Terakhir kita akan diri sama pakai spanduk Takutnya gini, pembacaan dari apa sikap bersama kita dan masalah tadi ya rekayasa namanya. hasil info dari teman Kang Khalid dari Kontang kita akan tidak lanjuti ya. Mudah-mudahan tuntutan kita didengar oleh Pak Bowo ya tadi ya, dan kita teruskan lagi ya. Silakan. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap Forum Aksi Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia tentang PSN dan PIK 2 Banten 14 November 2024. Keputusan mantan Presiden Jokowi pada tanggal 18 Maret 2024 yang memberikan kategori proyek strategis nasional atau PSN kepada PIK 2 yang dimiliki oleh Agung Sedayu dan Salim Group sangat mengusik rasa keadilan kita. Keputusan sewenang-wenang seorang pejabat presiden yang mengutamakan kekayaan bagi kroninya dengan merampas hak rakyat untuk hidup sejahtera. Hak rakyat untuk tanahnya dirampas dengan cara busuk. Rakyat dipaksa dan diintimidasi untuk menjual tanahnya dengan harga yang sangat murah. Alhasil, kroni Jokowi bisa menguasai puluhan ribu hektar tanah membentang sepanjang 70 km dari Pantai Kapuk, Jakarta Utara sampai dengan kawasan pantai di Kota Serang. Undang-undang pokok agraria yang membatasi kepemilikan tanah sungguh dikangkangi. Apalagi sejak disematkan status PSN oleh Joko Widodo. Semakin rakyat ditekan untuk melepas kepemilikan tanah dengan harga yang sangat murah. Ribuan hektar sawah, tambak juga tergusur demi memenuhi keinginan oligarki kroninya Joko Widodo dan kroninya oligarki Cina. Wilayah yang dikuasai mereka akan menjadi suatu negara dalam negara. Daerah eksklusif kelompok pendukung oligarki tersebut. Untuk mencegah kesengsaraan rakyat Banten, Forum Aksi menuntut sebagai berikut. 1. Batalkan status PSN bagi proyek PIK 2. 2. Selamatkan sawah dan tambak yang menjadi lumbung pangan kita semua. 3. Usut tuntas penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah yang menyebabkan tanah rakyat dijual dengan harga murah. 4. Larang penggunaan kawasan yang menjadi eksklusif dan berpotensi menjadi kawasan negara dalam negara. Demikian pernyataan sikap kami. Semoga tuntutan ini semakin menguat
oleh karena dukungan rakyat Banten yang sedang dijolimi oligarki kroni Joko Widodo. Banten 14 November 2024. Batalkan PSN PIK 2, lawan oligarki, lawan naga merah, lawan, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Forum aksi, 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 aksi. Racikan Berita 1.